minggu ini mendengar dua berita yang sangat viral, sangat mengagetkan ya, trending topik istilahnya. Peristiwa pertama itu Presiden Joko Widodo memenangkan nominasi orang terkorup di dunia. Ya. Ada 5 atau 6 orang, tapi yang menang bukan Presiden Jokowi, yang menang yang terkorup itu adalah Presiden yang digulingkan, Presiden Suriah, Bashar Assad. Dan yang kedua yang lebih membangun semangat ya, yang inspiratif lagi itu adalah dikabulkannya permohonan pengujian materi pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden. Gugatan ini diajukan oleh 4 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Itu namanya siapa, dan mereka ini tidak menggunakan kuasa hukum, jadi langsung pemohon dan langsung jadi kuasa hukumnya. Dan pengalaman yang sama pernah saya lakukan juga 2 tahun yang lalu. Kami berempat juga dulu, saya, Santi Lisana, Sarif, satu lagi siapa? Lupa saya, satu lagi ada ya. Kami juga tidak menggunakan kuasa hukum, tapi bedanya mereka berhasil sekarang ya, membatalkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 ini. Kami dulu gagal, masih kandas, termasuk di antara 30-an orang yang kandas dengan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai posisi hukum. Jadi 4 orang ini yang kita hargai ini adalah Enika Maya Oktavia, kayaknya perempuan ya. Rizky Maulana Safei, laki-laki. Faisal Nasirul Haq, laki-laki. Tealis Khairul Fatna, kayaknya laki-laki condong. Nah, untuk itu di studio kita sudah hadir narasumber yang berkompeten, yang tidak asing lagi di podcast TV Mas Kuning, adalah Dr. Wazri Afifi, ya, dosen dalam dan luar negeri, pernah menjadi Presiden International Student di Amerika Serikat, dosen dalam dan luar negeri. Kemudian yang kedua ini Pak Ahmad Heri, biasanya jadi host, sekarang dia banyak bahan mengenai presidensial threshold ini, karena beliau ini pernah menjabat komisioner KPUD Bekasi dan KPUD Jawa Barat, dan sekarang posisinya adalah wakil ketua umum Partai Masyumi. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dulu Pak Wazri, singkat aja dulu, silakan. Gini Pak, keputusan MK 0% ya, itu adalah kemenangan, bukan kemenangan manusia, tapi kemenangan nasib bangsa Indonesia. Iya. Kenapa begitu Pak? Karena dikatakan nasib, seperti kata Bapak katakan tadi, telah lebih dari 30 orang pemohon sebelum ini ditolak. Tidak mempunyai legal standing. Dengan alasan sebenarnya di negeri kita ini Pak, alasannya itu bisa dibuat-buat. Itulah sebabnya. Karena alasannya itu dibuat-buat, itu kita katakan kemenangan nasib bangsa Indonesia. Betul. Kami rasakan alasannya agak dibuat-buat. Iya. Karena apa? 30 pemohon. Masa semua ditolak? Emangnya yang 30 itu seperti mesin. Keluar dari satu mesin, hasilnya pasti sama karena mesinnya satu. Tapi ini 30 otak manusia. Iya, lebih. 30 lebih pemohon. 39 mungkin ya? Iya, mungkin. Dan setiap pemohon itu bisa ada 12 orang, ada 5 orang ya. Ini perlu direnungkan Pak. Di sebalik kemenangan itu, apakah bangsa kita ini akan diteruskan perjalanan seperti yang lama-lama, atau diubah secara revolusi berakhlak? Iya, itu. Revolusi berakhlak.
Iya, kita harapkan ini mengandung harapan menyongsong di awal tahun 2025. Pak Heri gimana, Pak Heri? Ya, menarik ini apa namanya. Jadi mungkin sedikit informasi. Sudah 36 kali. 36 kali pengajuan gugatan ini. 36 kali. 39, 36 judicial review ya. Karena 6 dengan 9 itu sama. Balik aja. Dari Mahkamah Konstitusi ini, jadi keputusan nomor 62 ini tahun 2024 ya, akhir tahun kemarin itu luar biasa. Yang membuat luar biasa ini tadi sudah disebutkan kenapa sebelum-sebelumnya 36 itu gagal terus. Kenapa sekarang lolos gitu kan, artinya. Atau ini karena Warga Presiden Jokowi dinominasikan. Iya, bisa jadi. Tapi karena Presiden Jokowi dapat nominasi menjadi orang terkorup gitu ya. Nah, berkahnya langsung itu 0% itu. Enggak bercanda. Iya, kalau misalnya melihat dinamika, kelihatannya MK ini kan hakim konstitusinya sama orang-orangnya. Ya, hampir sama lah gitu. Nah, kenapa yang dulu ditolak padahal sama-sama kuatnya alasannya. Kalau soal istilah legal standing semuanya sama lah gitu ya. Karena yang namanya presiden ini kan dipilih oleh rakyat. Artinya semua rakyat yang mengajukan JR itu ya punya hak hukum. Sekarang legal standingnya diterima. Padahal gitu. Yang mengajukan mahasiswa bukan gitu. Partai politik. Bukan partai politik. Semua punya legal standing sebagai pemilih presiden. Semua ditolak. Semua ditolak yang dulu. Sekarang kenapa berhasil? Itu saya melihat memang dinamika dari masing-masing individu hakim konstitusi. Dinamika kenapa? Misalnya bisa jadi memang adanya kesadaran. Pilpres kemarin misalnya 2024 kemarin itu ada isu yang 58% rekayasa macam-macam. Nah, kemudian sangat menyolok. Kemudian ada yang namanya soal pencalonan juga diganggu. Ada istilahnya kok tiba-tiba ada cawapres yang sebetulnya belum memenuhi syarat gitu kan. Itu sampai sekarang jadi rame dan itu catatan sejarah jangka panjang nggak bisa dilupakan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Kok bisa-bisanya MK meloloskan persyaratan usia yang 40 tahun itu diubah menjadi itu luar biasa itu. Nah, itu dinamika yang mungkin menyadarkan juga secara individu hakim konstitusi bahwa ini loh udah saatnya nih presiden ini nggak usah diatur-atur sedemikian rupa gitu kan. Maksudnya harus ada 20% apa segala, 0% aja. 0% itu kan betul-betul demokrasi. Misalnya betul-betul istilahnya aspirasi masyarakat memilih siapa silakan nih banyak sajian kue-kue mana kue yang paling enak gitu kan. Sebanyak itu tinggal dipilih kan gitu kan. Nah, sekarang ini yang paling penting yang mungkin juga Pak Mizan sering sebutkan itu partisipasi yang bermakna itu partisipasi publik itu sangat luar biasa dalam nanti merevisi undang-undang pemilu. Betul. Jadi undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini akan diubah. Ini pengaturan ini Pak Heri, pengaturan kalau calon itu banyak. Ya, nanti kalau tahun kemarin itu ada 17 parpol. Kalau 2029 mungkin di atas 20. Pasti bisa jadi, bisa lebih. Yang inilah yang seperti apa disampaikan oleh Pak Heri itu dalam membahas ini dianjurkan dan wajib untuk melibatkan masyarakat dan partai politik. Yang termasuk kita kita ini melibatkan meaningful participation. Meaningful participation ini belum ada mungkin masih kurang lah kesadaran masyarakat umum ya. Kalau partai mungkin sudah tahu, ini masyarakat umum belum tahu bahwa kita memang wajib gitu, berhak, wajib untuk masyarakat diberikan hak, tapi pemerintah jalan aja. Nah, itu yang kurang, nggak bermakna namanya kalau gini. Iya, kita yang mau bermakna, meaningful betul lah gitu ya. Nah, kita berharap bahwa nanti pada saat perubahan undang-undang itu ya pasal-pasal tentang yang mengatur soal pencalonan presiden itu diatur. Itu kan udah jelas ya di diktum keputusannya bahwa tidak boleh ada satu atau kelompok partai-partai yang mendominasi sehingga yang lain jadi kehilangan peluang untuk mencalonkan, itu nggak boleh. Atau ada partai politik yang nggak mau mencalonkan, itu juga nggak boleh, kena sanksi gitu kan, nggak boleh ikut pemilu berikutnya. Yang seperti itu tuh kalau tidak diatur rigid itu bahaya gitu kan. Bisa kasus DKI terjadi. Itu bisa terjadi. Artinya yang seperti kemarin Anies apa semuanya itu karena ada threshold kayak gitu kan. Walaupun sudah di 0% juga kan untuk
partai-partai yang tidak punya kursi pun bisa kan, tapi tetap aja dimainkan. Betul, gitu. Betul sekali. Kita harapkan ya DPR itu lebih awal menggodoknya undang-undang sehingga KPU untuk menerbitkan peraturan KPU ya, itu lebih awal jadi dan masyarakat lebih siap ya dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Betul. Gimana Pak Waziri kelanjutannya? Ya, ini begini Pak. Setelah pengalaman kita ini, yang dulu-dulu adalah zaman yang gelap gulita, tidak ada satupun yang bisa mengatakan ini harus diperbaiki. Yang memperbaikinya itu adalah si pembuat undang-undang. Dan karakter pembuat undang-undang pun tidak jelas. Buktinya tidak jelas begini Pak. Dia buat PT 20%. Padahal dia sendiri tidak 20%. Ini Pak, inilah yang jadi masalah bagi kita. Setelah si MK membuat buka peluang 0% sekarang, kita harap DPR ini berpikir berpuluh-puluh kali. Jangan lagi membuat peraturan kepentingan ada perintah misterius. Ada perintah yang tidak nampak mukanya, tetapi perintahnya jelas. Ini Pak. Jadi oleh sebab itu kita harap anggota DPR sekarang belajar dari sejarah supaya membersihkan semua perangai-perangai yang tidak jelas itu. Betul. Ini Pak, sekarang ini kan tahun 25 nih. Apakah membuat lagi si pembuat undang-undang ini mengulangi atau patuh dengan amplop si pembuat perintah yang tidak jelas mukanya itu? Kalau diulang lagi akan berulanglah nasib bangsa ini. Seperti PT 20%. Yang logika cara berpikirnya hanya satu partai, Pak. PDIP. Karena dia waktu itu 22%. Kalau dia setuju, itu logika. Betul, impian dia itu. Tapi yang lain-lain? Betul. Jadi oleh sebab itu yang kita pertanyakan, di manakah pola pikir daripada partai-partai yang kurang 20% ketika itu? Sekarang pintu kesadaran telah dibuka oleh MK. Oleh sebab itu DPR juga membuka dirinya. Jangan lagi dipermainkan oleh perintah-perintah yang tersembunyi. Kenapa? Yang tersembunyi ini pasti menang. Karena dia punya amplop. Yang kenapa punya amplop menang? Karena yang menerima amplop menunggu-nunggu amplop. Betul. Saya juga senang nunggu amplop. Itu masalah ada. Ditunggu amplop, bangsa menderita. Ini masalah. Kalau dia dapat amplop, bangsa maju jaya, itu baguslah. Nah ini gimana Pak Heri? Ya kita mengharapkan tadi bapak-bapak pejabat-pejabat yang kita hormati di Senayan itu segera membuat revisi dan membuat yang lebih rinci Tadi masalah nggak ada dominasi partai politik dalam pencalonan. Kemudian partai politik harus mempunyai calon. Kemudian pencalonan itu semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon. Ini kan baru awal tahun 2025. Sedangkan pemilu 2029 masih 4 tahun lagi ya, 5 tahun lagi. Betul. Ini keadaannya bagaimana kalau yang di Senayan itu lambat. Dia diam-diam saja. Kemudian yang di Merdeka Selatan ya. Prabowo Merdeka Selatan ya. Istana itu di Merdeka Selatan ya. Diam-diam aja. Tiba-tiba menjelang 2029 ya. 2029 itu menerbitkan Perpu. Menerbitkan Perpu membatalkan Undang-Undang Nomor 7. Kemudian buat versi baru sama seperti Cipta Karya. Cipta Karya kan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi DPR diam-diam saja. Merdeka Selatan diam-diam saja. Tiba-tiba last minute mereka mengeluarkan Perpu
Cipta Kerja dibatalkan dulu, kemudian mereka buat undang-undang baru. Ya gimana ini? Enggak kita harapkan. Enggak kita harapkan, itu betul. Itu hati-hati, memang harus kita ke situ melihat, mengkritisinya harus soal waktu ya. Tapi saya sih atau memprediksi gitu ya. 2027 DPR itu sudah selesai, harus sudah selesai 2027. Maunya 2027. Betul. Kenapa? Karena dari segi hal teknis ya, penyelenggaraan pemilu nanti 2027 itu sudah pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Apa dasarnya kalau bukan yang revisi undang-undang pemilu yang baru ini kan, yang sebagai dasar untuk melakukan itu, termasuk misalnya nanti soal partai-partai peserta pemilu yang sudah jelas partai peserta pemilu siapa, kemudian bagaimana nanti mereka mencalonkan presidennya dan juga bacaleknya, itu semuanya kan butuh waktu 2 tahun. 2027 sudah jadi peserta pemilu, 2028 sudah mulai pendaftaran bacalek dan pilpres. Gitu. Artinya mau nggak mau prediksi saya itu 2027 paling telat. Ideal sekali itu, ideal paling telat. Kalau misalnya bisa tahun depan 2026 selesai lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kita harapkan ada respon dari Senayan bahwa tahun 2027 mengenai putusan MK ini sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Iya, itu harapan. Gimana kira-kira sikap Pak Prabowo? Apakah bisa kita harapkan dalam waktu dekat Pak Prabowo mengeluarkan statement seperti tidak akan menerbitkan Perpu membatalkan Undang-Undang 2017. Gimana itu? Ini kalau seandainya Pak, kalau Pak Prabowo ini kata orang dia menjadi ikut-ikut Jokowi adalah strategi intelijen. Kalau itu benar, maka dia harus bertindak berbeda dengan yang presiden kita yang lalu. Itu tidak pasti Pak. Tapi kalau dia sebagai selaku patuh dan sowan-sowan, Pak, nasib kita tidak akan berubah. Nasib bangsa kita, rakyat kita ini tak akan berubah. Kenapa? Karena seperti menghasta kain sarung. Kain sarung itu Pak dia hasta, makin lama tak akan ujungnya. Tetap juga di situ-situ juga. Maka tunggulah nasib bangsa ini tidak akan berubah seperti nasib rakyat Afrika Selatan. Rakyat Afrika Selatan Pak sekarang walaupun negerinya di tanah Afrika, namun kemajuan pola pikir bangsanya jauh hebat dari yang lain. Contohnya, satu-satunya negara yang bisa melawan Israel Afrika Selatan. Jadi Pak ini Heri, kelihatannya Pak Waziri ini enggak begitu yakin ya. Mungkin iya, mungkin tidak ya, ada komitmen dari Presiden Prabowo untuk tidak memperkuatkan Undang-Undang 7 2017, tidak mensamanasibkan dengan Cipta Kerja, tidak mencipta karyakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini. Nah, gimana ini? Contoh itu memang bisa jadi kekhawatiran itu wajar gitu. Karena pada saat MK kemarin memutuskan 0% untuk pencalekan pilgub dan bupati wali kota yang kemarin kan, jadi partai-partai politik yang di DPRD-nya mempunyai kursi, yang 0% pun itu kan bisa mencalonkan. Ya kan itu kan. Nah itu kemudian kan disambut oleh DPR kemarin mau betul-betul mau direvisi. Udah MK putusan MK-nya mau direvisi gitu kan. Kan langsung marah itu banyak orang kita publik kan termasuk pengamat semuanya mengkritisi kemauan DPR yang kok ada gugatan yang keras dari masyarakat kayaknya demo-demo itu kayaknya kalau itu jadi DPR mau merevisi. Kan udah rame itu di Senayan. Rame di Senayan itu langsung malam-malam itu kan rame sekali. Sampai Habibur Rahman katanya dilempar-lempar sama pendemo di Senayan gitu kan. Nah, akhirnya nggak jadi kan, Presiden Prabowo sendiri langsung bilang udah itu nggak usah dilaksanakan, jadi udah apa yang dibawakan MK kita jalankan. Nah itu terjadi kan, maksud saya bisa jadi itu juga kembali lagi terjadi gitu, betul kekhawatiran itu. Presiden Prabowo itu kata kuncinya. Kata kuncinya betul. Itu kata kuncinya dan masyarakat memang harus aktif termasuk partai politik ya seperti Partai Masumi dan organisasi kemahasiswaan
ketentuan Betul. ya organisasi profesi ya yang sebaiknya ya dari awal-awal sekarang sudah mengadakan lobby ya atau dengar pendapat dengan ini DPR. Ya, gimana persepsinya, gimana kalau kita mendengar respon dari DPR yang secara resmi ya, bukan respon pribadi anggota, tapi sebagai merupakan suatu keputusan resmi ya. Lembaga ya? Iya, lembaga bahwa menerima dengan baik putusan MK dan segera dan penggunaan jadwalnya sebelum 2027 ini sudah selesai. Nah, direvisi ya. Kita lega. Lega. Selama yang ini tidak dikeluarkan ya, dan tanggapan positif resmi dari DPR dan selama ini kebimbangan Pak Waziri ini belum terobati, ya kita was-was ini. Betul. Ya, kira-kira Pak Waziri ada tambahan lagi? Ya begini Pak, supaya dari awal tahun ini semua berpikir kembali. Oke. Betul-betul bermain dengan permainan yang itu lagi, sehingga presiden kita itu runner up. Oh, runner up. Kursi OCCRT itu Pak. Organized Crime and Corruption Reporting Project Denmark Belanda. Ya, dunia menjadi heran. Iya. Presidennya runner up, tapi katanya pengikutnya 80%. 70% ya. 70% ini jadi masalah dunia. Kalaulah presidennya itu runner up terkorup di dunia, dukungnya rakyat Indonesia 70-80%, bagaimana dengan orang presidennya itu amar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana itu pendukungnya? Jadi dunia menjadi heran. Apakah sebenarnya bangsa Indonesia itu? Masa nomor 2 terkorup di dunia pendukungnya 70-80%? Itu kata bazarnya. Di Indonesia kamus adalah kamus kalang kabut. Tidak ada kamus yang bisa dipercaya di Indonesia. Kata orang yang paham, yang learn people seperti kita itu kata bazarnya demikian. Ya wajar lah itu ya. Ya orang yang bekerja untuk kepentingan orang ya wajar harus tunduk. Karena dibayar ya. Kalau saya kerja dengan Mas Heri, saya harus tunduk. Apa kata Mas Heri? Saya kerja dengan Pak Waziri, ya saya harus tunduk dengan Pak. Itu berlain Pak, itu perusahaan. Ini masa depan bangsa yang bertanding dengan dunia. Nggak bisa. Orang yang baik itu di dalam negara bukan orang yang tunduk Pak. Orang yang kasih tahu Pak telah salah jalan itu. Itu yang betul. Bukannya Bapak terus Pak. Terus sekarang. Ini Pak, ini masalahnya. Jadi oleh sebab itu, semoga DPR sekarang MK sudah bagus. Kita udah kembali ke pekerjaan. Dan yang lain-lain lagi. Apakah DPR-nya seperti kata Bapak tadi? Pak Heri. Baru diputuskan, terus dia malam-malam, tidak ngantuk-ngantuk melawan MK. Itu Pak. Jadi kalau dia melawan itu, menolong yang menderita atau menolong si miskin, bagus. Tapi dia tak tidur-tidur melawan yang baik. Ini masih baik presiden kita bertindak cepat. Kalau tidak huru-hara akan bertambah lagi. Betul. Alhamdulillah terima kasih kepada Presiden Prabowo yang segera mengambil respon untuk dihentikan. Yang ini juga kita harapkan Presiden Prabowo segera respon positif ya, betul. Sehingga Partai Masyumi sudah siap ancang-ancangnya menyiapkan program-program yang konsisten dengan putusan MK ini. Betul. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi pembelajaran kita bersama dan bermanfaat ya untuk menggugah para pengambil kebijakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.